Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Eee, kira-kira kita akan membahas, mengenai apa ya Bu, hari ini? Apa yang bisa kita diskusikan? Ini Pak, saya kan selain jadi guru, juga diberi tugas, tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, sebagai kepala perpustakaan, otomatis dong saya harus mengelola perpustakaan sebaik mungkin, sehingga, bisa, eee, menjadikan perpustakaan benar-benar sesuai peran dan fungsinya. Namun yang jadi masalah adalah koleksi buku-buku perpustakaan itu masih didominasi oleh buku paket gitu kan. Nah, sekolah kami sekolah yang besar, tetapi, eee eee, apa ya, dana untuk pembelian buku-buku literasi masih kalah oleh pembelian buku-buku paket karena memang kan kalau buku paket setiap anak harus satu gitu. Itu Pak, kurang lebih. Baik, jadi Ibu sebagai guru dan merangkap tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah sebagai pengelola perpustakaan Iya dan Pak, di perpustakaan Ibu memang banyak, tetapi banyak buku maksudnya, tetapi koleksinya baru yang banyak itu buku-buku paket ya. iya. Sedangkan dibutuhkan buku penunjang untuk, misalnya literasi untuk anak-anak yang sifatnya pengetahuan barangkali ya. Kemudian juga dana dari BOS barangkali ya, dari sekolah Mhm, itu, kurang ya, kurang untuk mhm. alokasi pembelian buku. Iya, Kira-kira jenis literasi yang lainnya seperti untuk rekreasi, Pak, buku rekreasi. oh, buku rekreasi ya. Mhm, yang fiksi seperti itu. Apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasi masalah, eee, kurang buku tersebut? Apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk sementara karena dana BOS itu kan, peruntukannya itu, berdasarkan apa, uraian dari bendahara, itunya apa, apa istilahnya tuh, orderingnya tuh sudah tertentu misalkan ya. Misalkan, nah untuk pembelian hal-hal yang tidak ada orderingnya memang agak susah. Jadi usaha yang saya lakukan di antaranya ketika ada anak, eee, yang pertama adalah menghimbau para siswa yang mempunyai hobi membaca barangkali mempunyai buku di rumahnya yang sudah tidak dibaca lagi, tidak dipergunakan. Jika mereka tidak mengoleksinya disumbangkan ke perpustakaan. Kemudian juga karena setiap siswa yang meminjam punya kewajiban untuk mengembalikan. Nah, kadang-kadang kan siswa itu ada yang bukunya hilang atau rusak, jadi saya apa, buat alternatif, eee, jadi, kan kewajibannya kan harus mengganti dengan buku yang sama, dengan judul yang sama, dengan kondisi baru, namun kan tidak semua anak, mempunyai uang yang cukup atau gimana. Saya pikir dengan cara mengganti dengan buku, fiksi misalkan yang mereka punya merupakan win-win solution. Artinya anak tidak mengeluarkan uang ekstra, namun tetap mengerjakan kewajibannya mengembalikan buku dan efek dari perpustakaan adalah perpustakaan punya, koleksi gitu. Jadi bertambah gitu, Pak, mungkin. Iya, Bu. Baik, Bu, untuk pengadaan buku yang kurang, terutama Mhm. buku non paket, Ya, itu dipenuhi dari, eee, siswa yang kemungkinan siswa yang memberikan, sumbangan ya, sumbangan mhm, buku-buku yang mungkin sudah tidak digunakan, mhm, kemudian juga mengganti apabila iya, buku yang dipinjam itu hilang begitu. Jadi jumlahnya
akan tetap, bahkan bisa Iya, bertambah. iya, Pak. Baik, Mhm. kemudian, mmm, bagaimana cara Ibu untuk mengkondisikan agar, eee, cara-cara yang Ibu akan lakukan itu mendapat dukungan dari pihak sekolah? Eee, Ya itu dia, untuk sementara, sebelum saya melakukan kebijakan tersebut, saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Jadi takutnya kan karena mengganti dengan buku yang lain, itu dianggap menyalahi peraturan. Alhamdulillah untuk sejauh ini sih boleh gitu kan. Hanya, itu berlaku untuk buku-buku yang memang di perpustakaan stoknya banyak, sehingga ketika diganti dengan buku yang lain itu tidak menjadi masalah. Adapun untuk buku-buku misalkan, buku-buku yang dari peminatan kan jumlahnya relatif sedikit, relatif pas-pasan gitu ya, dan harganya relatif mahal, maka itu, kebijakannya ditetapkan anak itu harus mengganti dengan buku yang sama, Pak. Jadi itu arahan dari Ibu kepala sekolah seperti itu, ya itu yang saya lakukan. Dengan demikian, saya juga harus mencari cara yang lain, bagaimana caranya supaya koleksi perpustakaan itu, tidak melulu buku paket. Nah, dalam hal ini saya juga meminta izin ke kepala sekolah untuk melakukan kerjasama. Kerjasama di sini umumnya masih terbatas kepada meminta bantuan, sementara, kalau meminta bantuan pihak sekolah agak keberatan karena malu gitu kan, kesannya kok masa sekolah gede mengemis gitu, sementara kita juga nggak bisa berterus terang kalau, eee, ya kita memang punya dana bos yang besar, tapi kurang bisa mengakomodir, eee, pe pengembangan koleksi perpustakaan kami, begitu, Pak. Baik, kalau boleh tahu berapa jumlah siswanya, Bu? Jumlah siswa, 3 angkatan itu 1.280, Pak. Sebentar saya lupa lagi, 432 kali 3 angkatan, Pak. Wah, 432, 46, 296, Pak. 200, mhm. iya, dari jumlah siswa, eee, termasuk ke dalam sekolah yang cukup besar ya, rombelnya Iya, mungkin iya banyak, 36 rombel, Pak. tiga Mhm. puluh enam rombel. Di SMA atau SMP, Bu? SMA, Pak, SMA 1 Oh, Majalengka. SMA, SMA Mhm. 1 Majalengka, baik. Memang ya cukup berat juga ya, Bu, ya, mengelola Iya, perpustakaan dengan jumlah anggota perpustakaan yang banyak ya, sebanyak itu. mhm. Apakah Ibu Kami tidak bekerja boleh memungut, Pak, nggak tidak boleh boleh memungut tidak uang boleh dari memungut, siswa, terus Ibu dalam melaksanakan tugasnya bersama siapa lagi, Bu? eee, di perpustakaan kami cuma berdua, Pak. Saya dan satu anggota dari tata usaha, mhm. Iya. Itu juga memang agak jadi masalah buat kami, tetapi ya sejauh ini masih bisa di-handle, kecuali mungkin pada waktu distribusi, pembagian buku paket dan pengembalian, kami harus mencari tenaga ekstra. Iya, masalahnya jumlah anggotanya yang besar, sementara Iya, hanya berdua, dan iya betul, ini juga sebagai, tugas tambahan karena sehari-harinya Ibu kan mengajar, begitu ya? betul, iya. Iya. Ya, saya juga pasti merasakan hal yang sama dan dialami juga oleh, teman saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi, ya cukup kerepotan mengelola, Mhm. perpustakaan dengan jumlah apa namanya, siswa yang banyak, sedangkan koleksi bukunya hanya mengandalkan sebagian besar dari pembagian dari pemerintah barangkali seperti itu ya, Bu, ya? Iya betul, Pak. Kemudian apa yang diharapkan ya dari, upaya Ibu yang tadi untuk meminta bantuan yang memang tidak memungut kepada siswa? Apa
Mu- em, apa yang akan Ibu dapatkan dari upaya yang Ibu laksanakan? Upaya yang akan saya laksanakan mungkin mengadakan Dapatkan apa Bu ya. ya? Apa apa yang akan Ibu dapatkan Ap- ketika Ibu melakukan upaya-upaya tadi? Upaya tadi kan Ibu akan mengupayakan agar mm, siswa yang mm, pertama mengganti buku yang hilang, kemudian siswa memberikan bantuan sukarela, dan mm. alternatif lainnya dari kalau bantuan dari luar, Ibu Kepala Sekolah belum mengizinkan ya? Iya, karena terkesan meminta-minta gitu Bu. Pak. Iya. Kira-kira Iya, efektif nggak Bu menurut Ibu? ya, ya gimana ya Pak ya? Ya memang dilematis sih sebetulnya gitu kan. Satu sisi kita pingin berkembang, tapi satu sisi lagi kita terikat oleh peraturan gitu kan. Iya, jadi seperti ini Pak, ketika banyak siswa yang eh, kehilangan buku atau apa gitu kan, berarti satu sisi perpustakaan ada punya celah untuk menambah koleksinya. Tapi satu sisi dari segi pendidikan berarti kesadaran siswa untuk menjaga buku pinjamannya itu rendah dong Pak. Ketika misalkan siswa sudah bagus, sudah mengembalikan seluruh bukunya, menjaga buku dengan baik. Nah, efeknya ke perpustakaan tidak ada celah untuk menambah koleksi gitu kan. Ya. Baik. Mhm. Saya memahami kondisi itu memang Bu, jadi ya upaya yang Ibu akan lakukan akan memaksimalkan peran serta dari murid ya Bu ya, Ya. untuk menambah jumlah koleksi. Seperti itu ya. Kemudian alternatif lain Bu, selain memperoleh sumbangan dari siswa, itu apa lagi Bu? Oh iya, alternatif yang lain adalah yang saya lakukan adalah eh, ke itu Pak, ke para penerbit buku, mengadakan pendekatan ke penerbit buku supaya tidak terkesan meminta-minta. Kami juga bekerja sama, misalkan mengadakan event pada waktu misalkan ulang tahun atau apa, mengadakan bazar buku atau lomba literasi yang disponsori oleh mereka. Jadi mereka mensponsori kegiatan tersebut, kemudian mengadakan pengadaan buku, penjualan buku, dari keuntungan penjualan buku mereka, sisihkan juga dana untuk pengembangan koleksi. Nah, itu berarti kan tidak termasuk meminta-minta gitu kan ya. Kemudian sebagai rasa terima kasih para alumni yang lulus, biasanya kami apa sebenarnya tuh Pak, bukan bukan yang bukan menyarankan sih. Apa sih istilahnya tuh? Eh, menghimbau gitu, menghimbau para alumni untuk ya memberikan buku sumbangan gitu. Jadi artinya ya itu tidak meminta juga. Ya mungkin Iya. itu Pak. Kemudian apalagi ya? Ya sering-sering ini apa mengunjungi bazar buku Pak. Jadi dengan keuangan yang terbatas, kami bisa memperoleh buku-buku yang relatif murah, yang mampu menambah koleksi kami. Di antaranya itu. Baik Bu. Jadi yang tadi disampaikan di awal mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Ibu, saya sudah mengidentifikasinya dan menganalisisnya, dan Ibu akan mengupayakan beberapa alternatif pemenuhan buku untuk menambah koleksi buku non paket di perpustakaan Ibu. Yang pertama eh, dari siswa Ibu ya, dari siswa, Mm-mm. kemudian yang kedua dari sponsorship penerbit buku, yang ketiga dari alumni yang lulus, yang keempat itu dari Bajar Iya, buku, maksudnya mm-mm. membeli buku dengan harga yang relatif lebih murah, tapi Betul.
untuk mewujudkan hal tersebut, untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang sudah Ibu lakukan apa, Bu? Iya, semua itu sudah saya lakukan, Pak. Alhamdulillah sudah berjalan, namun saya masih punya keinginan untuk menambah jejaring, Pak. Jadi sumber penambahan koleksi tersebut tidak hanya dari yang itu-itu aja. Jadi saya harus mencari atau menjalin kerjasama ke area lain, misalkan ke siapa gitu, tidak terbatas kepada penerbit. Mhm. Iya, Mungkin, apa ya, ya untuk sementara itu aja dulu mungkin, Pak. jejaring itu maksudnya dengan komunikasi menggunakan sosial media barangkali begitu? Eee, iya, artinya bekerja sama, menjalin kerjasama, ya. Dan sosial media mungkin salah satu, eee, apa, media yang bisa dilakukan, dipergunakan oleh kami, Pak. Mhm. Iya, jadi langkah-langkahnya yang Ibu siapkan mungkin ada beberapa ya. Ada untuk siswa kan berbeda juga dengan kalau sponsor, Iya, berbeda juga dengan alumni, maka media yang digunakan oleh Ibu berbeda ya. Dan itu iya. Ibu sudah siapkan? Untuk sementara perpustakaan memang punya, apa, sarana ya, sosial media, tetapi ya akan saya pergunakan, Pak. Jadi kami punya Instagram, kemudian ada juga Facebook, barangkali itu bisa dipergunakan, Kak, untuk berkomunikasi dengan, eee, eksternal gitu kan. Kalau internal kami punya grup WhatsApp juga, itu mungkin, Pak. Baik. Jadi kita karena waktu ya Bu ya, hmm, kita simpulkan bahwa Ibu sudah menemukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan buku di perpustakaan melalui beberapa alternatif yang Ibu sudah rencanakan. Iya, Pak. Mhm. Ya, dan Ibu sudah memahami langkah-langkahnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Ibu. Ketemu Amin. lagi minggu depan. Kita akan melihat bagaimana hasilnya ya Bu ya. Iya, Pak, mudah-mudahan lancar segala sesuatunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, kita pertemuan pertama ya, Pak, ya, hari ini. Bagaimana Bapak keadaan di sekolah? Alhamdulillah secara umum baik-baik saja, namun ada beberapa hal yang saya rasakan memang kemarin-kemarin eh, telah dilakukan acara penugasan oleh kepala sekolah. Mhm, Jadi kepala sekolah itu membuat sebuah keputusan iya, tanpa melakukan dulu audiensi atau menanya kepada guru-guru mmm, siapa yang mau ditugaskan jadi A, jadi B, jadi C. Tiba-tiba pada rapat kemarin itu sudah ada hasilnya dipampangkan di mhm, screen layar layar apa namanya infocus iya, ya. Pada saat itu saya merasa kaget gitu ya, dan mhm, yang pertama kaget karena saya tidak ya bukan saya saja, beberapa orang bahkan melakukan penolakan terhadap keputusan kepala sekolah yang menurut saya keputusan tersebut tidak demokratis, kemudian mhm, hanya sepihak begitu, Bu. oke. Itu masalahnya, Bu. Oh ya, baik Bapak, kalau saya tidak salah menyimak, berarti di sekolah Bapak ada pembagian tugas baru, kemudian pembagian tugas tersebut, eee, ha tidak apa
tidak berdasarkan hasil komunikasi sebelumnya, jadi tiba-tiba ada hasil. Nah, dalam hal ini Bapak dan beberapa orang telah melakukan penolakan. Nah, saya ingin tahu dalam keputusan tersebut, Bapak diposisikan sebagai apa? Pada penugasan itu, Iya? saya kebetulan ditugaskan sebagai yang pertama ketua pelaksana dari kegiatan masa orientasi siswa, Mhm, kemudian yang kedua ketua pelaksana penyelenggaraan ujian, dan panitia lainnya. Kalau teman saya yang melakukan penolakan, dia mhm. ditempatkan di bagian saya lupa lagi, tapi Oh, menolak dia, begitu. ya. Iya, sejauh mana perasaan Bapak sehingga Bapak merasa perlu menolak, penugasan tersebut, Pak? Iya, sebetulnya untuk apa namanya pekerjaan sebagai ASN, saya bisa saja menerima dan insya Allah mampu melaksanakannya. Namun karena proses atau caranya yang tidak demokrasi, seolah-olah pada saat itu kita tidak dimanusiakan ya oleh kepala sekolah dalam hal ini, karena ya ya minimal kita diajak dulu untuk musyawarah dulu begitu ya, dianggap Mhm, dianggap iya sebagai manusia yang memiliki hak untuk berbicara begitu. iya, mhm. Eee, jadi sebenarnya Bapak posisi apa yang Bapak inginkan dalam, penugasan ini? Sebetulnya posisi apapun ya, karena saya juga pernah melakukan untuk berbagai panitia penugasan, sudah ya sudah pernah mengalaminya. Sebetulnya saya tidak berambisi juga untuk melakukan tugas tambahan apa ya, tapi yang intinya sebetulnya saya ingin me- membuat sebuah proses perubahan, bahwa dalam proses pengambilan keputusan itu harus berdasarkan demokrasi atau musyawarah. Jadi Mmm, menganggap guru mhm, itu manusia yang bisa diajak bicara dan memiliki hak berpendapat, begitu Bu. iya iya, eee, menurut Bapak ketika ada, pihak yang tidak melakukan, proses demokrasi, misalkan di sekolah, kemudian Bapak di satu pihak ingin, eee, melakukan demokrasi tersebut, proses demokrasi tersebut, langkah apa saja yang bisa Bapak lakukan dengan adanya, kejadian tersebut, gitu? Baik, jadi langkah-langkahnya pada saat rapat dilaksanakan, langkah pertama langsung saya bereaktif ya, reaksi atau melakukan respon. Saya melakukan penolakan, tetapi mungkin ditanggapinya bahwa saya ambisi dengan kekuasaan atau ingin jabatan-jabatan lain. Tetap walaupun atau padahal saya sebetulnya hanya mengomentari ke dalam prosesnya saja, Mmm, begitu Bu. oh iya iya, jadi, Terus begini Bu, langkahnya yang saya ambil kemudian, saya melakukan dialog dengan Wakasek bidang kurikulum yang ditugaskan, dan alhamdulillah ya pernah saya sampaikan, tapi memang dia juga merasa saya hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Dan proses tersebut katanya sudah turun-temurun. Sejak dulu juga sama begitu. Kemudian bahkan beliau meminta untuk silakan bandingkan, mengecek dengan sekolah-sekolah lain. Dan sekolah lain juga melakukan proses yang sama. Beliau katakan bahwa cara demokrasi bagus, tapi mungkin dalam hal ini katanya ini prerogatif kepala sekolah, bahwa mhm, keputusannya tidak boleh ditolak.
Ya kalau Iya, katanya lagi kalau semua orang menolak atau memilih pekerjaannya itu ya kapan selesainya katanya seperti itu ya. iya. Begitu. Iya. Oh, jadi Bapak juga sudah melakukan, apa ya, baik, Pak. Jadi, setelah Bapak berkonsultasi dengan para Wakasek, jadi Bapak mengetahui bahwa memang proses pembagian tugasnya turun-temurun seperti itu ya, Pak, ya. Dan Bapak selaku ASN, eee bersedia ditugaskan apa saja, cuma mungkin, kurang berkenan dengan caranya saja. Nah, sehubungan dengan hal ini, situasi apa yang bisa Iya, Bu. Jadi situasi apa yang yang diharapkan terjadi? Kita sejalan dengan program guru penggerak dan sekolah merdeka bahwa di sekolah itu harus menciptakan situasi, kondisi yang memerdekakan anak, namun juga sekolah juga harus memulainya dari memerdekakan guru-gurunya gitu. Jadi jangan sampai praktek yang akan dijalankan ke murid kita memberikan kemerdekaan, adanya kebebasan, adanya ketidak terperintah dan lain sebagainya, bahkan gurunya menerapkan hal-hal yang justru kontradiktif terhadap tujuan yang diharapkan. Jadi situasi yang ya, saya harapkan mhm, adanya kemerdekaan yang dimulai dari lingkungan guru-gurunya dulu. mmm, Kalau guru-gurunya sudah menciptakan situasi demokrasi dalam pengambilan keputusan contohnya, ya mudah-mudahan bisa diterapkan untuk anak didik, selanjutnya. Demikian, Bu. ah, iya, jadi Bapak kan sebagai guru penggerak tahu persis ya, apa yang ingin dilaksanakan atau sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, ya, yang semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, dari perbincangan kita sampai saat ini, menurut Bapak, apakah Bapak sudah menemukan solusi, untuk permasalahan Bapak tersebut? Atau apakah Bapak sekarang perasaan Bapak sekarang gimana gitu? Ya, setelah melakukan proses dialog dengan kurikulum dan beberapa guru, nampaknya mereka mulai menyadari bahwa memang harus dimulai dari pihak gurunya dulu sebelum melakukan kepada siswanya. Begitu, Bu. Ya, baik Pak. Berarti, untuk sementara permasalahan Bapak sudah ada solusinya. Bapak juga walaupun di awalnya mulai menolak, tapi sudah mulai bisa move on, bahkan bisa menggerakkan orang lain dalam hal ini, Wakasek yang Bapak ajak, konsultasi untuk mulai bergerak dan mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Demikian, Bapak, mudah-mudahan ke depannya apa yang Bapak inginkan bisa terlaksana.